Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita di Intalk. Hari ini kita akan membahas perang yang sedang hangat nih antara Rusia dan juga Ukraina. Nah, kita akan membahas kenapa ini bisa terjadi dan apa dampaknya buat kita. Nah, yuk kita bahas. Oke, kita mulai paling yang mendasar dulu nih. Kenapa sih perang ini bisa terjadi? Sebenarnya ini soal sejarah dan politik Rusia. Jadi mereka itu merasa Ukraina itu masih bagian dari wilayah pengaruhnya. Apalagi kalau Ukraina makin dekat sama NATO dan Barat. Rusia juga pasti bakal merasa terancam. Nah, lalu ada kejadian apa yang bikin ini langsung meledak jadi perang gitu? Nah, tahun 2014 itu Rusia aneksasi Crimea, terus dukung kelompok separatis di timur Ukraina. Konflik kecil jadi panas sampai akhirnya itu Rusia invasi besar-besaran tahun 2022. Seperti itu. Nah, kemudian gimana sih respon negara-negara besar dunia, negara-negara besar dunia soal perang ini? Negara barat kayak Amerika Serikat dan Uni Eropa dukung Ukraina dengan kasih senjata dan saksi ke Rusia. Jadi Ukraina bisa bertahan dan melawan. Seperti itu. Tapi negara kayak Tiongkok atau India gimana? Mereka sih lebih netral ya, nggak kecam Rusia terang-terangan. Tiongkok bahkan tetap kerjasama juga ekonominya sama Rusia. Jadi dunia ini nggak bekerja sama dengan berbarengan gitu loh untuk mendukung. Ada yang memilih diam juga. Apa sih dampak perang ini buat dunia dan khususnya buat kita di Indonesia? Ya, jadi harga bahan pokok juga naik gara-gara Ukraina dan Rusia itu penghasil gandum dan juga minyak besar. Jadinya inflasi juga naik di banyak negara gitu kan. Nah, termasuk Indonesia. Bahkan distribusi pangan jadi kacau. Banyak negara miskin makin susah dapat makanan karena harga-harga pada naik karena penyebab perang ini. Nah, pertanyaan terakhir nih, kira-kira perang ini bakal berakhir gak ya? Sulit banget ya, karena Ukraina pengen semua wilayahnya kembali. Rusia juga pengen agar Ukraina nggak masuk NATO, jadi kayak deadlock gitu sebutannya mah. Nah, tapi diplomasi itu terus-terus jalan. Negara-negara lain juga bisa bantu jadi penengah supaya perang nggak makin panjang. Nah, teman-teman, kita udah ngobrol panjang soal perang Ukraina dan Rusia, mulai dari penyebabnya, peran negara-negara besar, sampai dampaknya buat dunia dan Indonesia. Intinya, perang ini bukan cuma soal dua negara, tapi punya efek besar ke banyak aspek global, terutama ekonomi dan keamanan. Negara-negara dunia juga punya posisi yang beda-beda. Ada yang dukung Ukraina, ada yang juga yang memilih untuk netral. Semoga diskusi tadi bisa nambah wawasan dan bisa bikin kita lebih peduli sama isu-isu global yang ternyata berdampak juga ke kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe. Dadah.